ini adalah video pertama aku. Bukan video pertama banget ya, maksudnya video pertama yang aku memampangkan diri akhirnya. Dan di video ini aku mau membahas buku apa aja sih yang aku baca di tahun 2021. Nah mungkin agak telat ya guys, baru aku update sekarang videonya karena aku juga baru sempet. Tapi semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Nah, di tahun 2021 kemarin, aku bikin target baca 50 buku, cuman aku hanya berhasil menamatkan 35 buku. Nah, buku apa aja yang aku baca, aku akan bahas per bulannya ya. Jadi bulan Januari, aku berhasil tamatin 6 buku. Dan buku pertama yang aku baca adalah buku ini. Selasa Bersama Mori, karya Mitch Albom atau To Stay With Mori. Nah, ini adalah salah satu buku Mitch Albom yang merupakan buku non-fiksi. Jadi, buku ini mengisahkan tentang Mori yang merupakan dosen dari Mitch Albom, yang bukan hanya mengajarkan Mori tentang pelajaran akademis aja, tapi juga mengajari Mitch Albom tentang pelajaran-pelajaran kehidupan. Untuk review lengkapnya, teman-teman bisa lihat di feed aku, silahkan kalian scroll aja. Dan buku ini aku kasih bintang 5. Nah, buku selanjutnya adalah... Nah, ini dia buku yang selanjutnya aku baca, Once Upon a Star. Buku ini juga udah aku update ya reviewnya di feed aku. Dan buku ini aku kasih bintang 4. Lalu buku yang selanjutnya, aku baca buku ini, Ivy dan Gus. Ivy dan Gus ya judulnya. Nah, buku ini aku kasih bintang 3. Dan ini juga ada aku review, silahkan kalian lihat di feed aku. Selanjutnya, buku Your Name. Nih, pasti tuh banyak teman-teman udah baca buku ini ya. Buku ini bagus banget. Ini juga udah aku kasih reviewnya, review lengkapnya. Ini aku kasih bintang 4. Lalu, buku yang selanjutnya, Sengkarut. Ini waktu itu sempat rame banget ya, jadi aku tuh kayak, ini buku apa sih? Kayak rame banget gitu. Nah, akhirnya aku coba beli dan juga baca buku ini. Ngomong-ngomong, buku ini tipis banget, tuh, tipis banget. Dan kumpulan cerpen juga. Ini belum sempat aku update reviewnya, karena jujur nih aku lupa sama ceritanya, jadi kayaknya aku bakal reread lagi deh buku ini, tapi nggak tahu kapan. Tapi waktu itu aku sempat kasih bintang 3, mungkin nanti kalau aku baca lagi bisa nambah atau bisa kurang, nggak tahu. Atau tetap 3, nanti deh. Pokoknya ntar aku review lagi, aku akan baca lagi dan update reviewnya di feed aku. Nah, buku terakhir yang aku baca tahun 2021 adalah buku ini, Shelter. Buku ini seru banget, ini juga udah aku update reviewnya. Dan buku ini mendapatkan bintang 4 dari aku. Nah, dari keenam buku yang udah aku baca tahun 2021, Book of the Month adalah... Ada bisa tebak gak? Mana sih bukunya? Tada! Ini dia bukunya Mitch Albom. Aku suka banget. Bahkan ini aku juga udah sering ngomong kan, maksudnya aku udah sering ngomong lah, pokoknya kalau aku tuh suka banget sama Mitch Albom. Dan aku belakangan ini juga udah baca terus karyanya Mitch Albom yang udah aku punya. Dan karya-karyanya lainnya juga gak kalah seru, kayak 5 People You Met in Heaven atau The Next Person You Met in Heaven, itu juga bagus, aku suka. For One More Day juga itu bagus semua kayaknya. Tapi ini paling oke sejauh ini, aku kasih bintang 5. Ya, kita akan lanjut. Buku yang aku baca di bulan Februari, ini 2 buku. Buku yang pertama itu adalah ini, The Things You Can See Only When You Slow Down, karya Hae-min Sunim. Ini salah satu buku yang bagus banget menurut aku, karena banyak kata-kata yang deep, terus juga banyak ilustrasi yang cantik-cantik banget, jadi kayaknya adem banget deh baca buku ini. Dan buku ini aku kasih bintang 4,5, dan juga udah aku update reviewnya, silahkan kalian lihat di feed aku. Buku kedua yang aku baca adalah buku ini, Epiphany. Ini adalah buku dari Reza Dharma Wangsa. Ini dia ngambil POV-nya dari orang kedua. Ini satu-satunya buku yang aku baca dengan POV kedua di tahun 2021 kemarin. Dan ini aku kasih bintang 4.
kalian juga bisa lihat reviewnya, sudah aku update di feed aku. Dan book of the month tahun bulan Februari adalah ini dia. Udah pasti banget ya guys. Ini bagi yang belum baca, aku rekomendasiin kalian untuk baca buku ini. Di bulan Maret aku berhasil tamatin 3 buku. Buku yang pertama adalah Pachinko. Jadi ini bukunya katanya bakal ada dramanya, diperanin sama Lee Min Ho. Aku tungguin dari tahun kemarin yang muncul-muncul, tapi katanya sih tahun ini bakal muncul dramanya. Semoga aja, karena aku udah gak sabar banget. Ini bukunya bagus, ceritanya bagus, tapi untuk 17 tahun ke atas, jadi baca sesuai umur ya teman-teman. Ini aku kasih bintang 4,5. Review sudah aku update di feed aku, silahkan kalian cek. Lalu buku yang kedua aku baca adalah Tara, Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Ini pasti banyak banget teman-teman yang udah baca buku ini, atau nggak udah taruh buku ini di wishlist kalian. Ini beneran bagus bukunya. Ini udah aku update juga reviewnya di feed aku, dan aku kasih bintang 4. Dan buku terakhir di bulan Maret adalah bukunya Ragiel Respati. Ini bukunya udah aku review juga di feed aku, dan aku kasih bintang 4. Ya, aku berharap banget supaya Ragiel melanjutkan ceritanya, karena kayaknya ini masih bisa dilanjutin deh. Oke, kita lanjut ke bulan selanjutnya. Nah, di bulan April aku berhasil tamatin 5 buku. Buku yang pertama aku baca adalah buku karya penulis favorit aku. Ini dia, Will You Be There, karya Guillaume Musso. Tapi dari semua karya Guillaume Musso yang udah aku baca, tentunya terjemahannya ya, karena kan ini dari bahasa Prancis kalau nggak salah ya. Yang paling aku suka itu yang The Go on Paper, itu bagus banget. Tapi ini juga nggak kalah bagusnya. Ini udah aku update juga reviewnya di feed aku. Ini aku kasih bintang 4,5. Nah, buku selanjutnya juga dari karya penulis favorit aku. Tara, karya Ilana Tan yang terbaru, The Star and I. Ini aku suka banget sama ceritanya. Ilana Tan gak pernah mengecewakan aku. Dari awal sampai sekarang tuh karya-karya tuh top banget. Aku berharap supaya ada karya selanjutnya lagi. Aku tungguin banget. Dan buku ini aku kasih bintang 5. Dan selanjutnya adalah buku 3 Days of Happiness. Ini juga aku update reviewnya di feed. Ini aku kasih bintang 4. Lalu ada buku, ini dia, buku Aranindi, The Paragon Plan. Ini pertama kalinya aku baca karya Aranindi, dan aku suka banget. Aku bakal mau baca karya-karyanya sebelumnya, karena really bagus banget. Aku kasih bintang 4,5. Ini juga udah aku update reviewnya, silahkan cek di feed aku. Lalu yang terakhir aku baca buku ini, Tik. Ini aku update reviewnya, dan ini aku kasih bintang 3,5. Untuk Book of the Month-nya di bulan April adalah tentu saja Ilana Tan, The Star and I. Yeay! Nah, kita lanjut ke bulan selanjutnya, yaitu bulan Mei. Aku berhasil tamatin 2 buku. Yang pertama adalah bukunya Risa Saraswati William. Ini covernya bagus ya guys, dan aku kira ini tuh bakal horor, karena setahu aku karya-karyanya Mbak Risa Saraswati itu horor-horor semua, tapi ternyata ini enggak. Ini mengisahkan tentang William di masa hidupnya sebelum dia berubah menjadi hantu, jadi temannya si Risa. Dan ini udah aku update reviewnya di feed, dan buku ini mendapatkan bintang 3,5 dari aku. Dan buku yang kedua adalah Living with Bad Boy. Ini seru juga ceritanya. Ini aku kasih bintang 3,5, dan udah aku update juga di feed aku, silahkan kalian cek. Dan sebenarnya di bulan ini, di bulan Mei maksud aku, 2021 kemarin, aku ada baca buku lagi satu, yaitu We Dream With You. Teman-teman pasti udah tahu buku itu, cuman aku DNF jadi nggak kelar, tapi aku akan tamatin di bulan ini. Aku cuma baca 2 buku aja. Jadi buku yang Book of the Month bulan ini adalah Living with Bad Boy.
Lanjut, di bulan Juni aku cuma membaca satu buku aja guys. Jadi bukunya adalah ini, karya Oprah Winfrey, The Path Made Clear. Ini baru aja, belum lama ini aku update reviewnya, silahkan kalian lihat. Jadi karena aku cuma baca satu buku ini aja, jadi buku inilah yang menjadi Book of the Month dan mendapatkan bintang 4 dari aku. Ini bagus sih bukunya beneran. Terus bulan Juli aku juga cuma baca satu buku, bukunya Mitch Albom. Ini The First Phone Call from Heaven. Jadi ini salah satu buku Mitch yang fiksi. Jadi ini ceritain soal ada telepon dari surga kepada orang-orang di Coldwater. Dan ini bukunya udah aku update reviewnya dan mendapatkan 3,5. Dari semua buku Mitch yang udah aku baca, ini yang paling kecil ratingnya. Tapi bukan berarti nggak bagus, karena selera kita baca juga tergantung selera kita ya. Walaupun ini dari buku penulis favorit aku, cuman tetap tergantung selera aku juga. Ya sudah. Oke, sekarang bulan Agustus aku juga cuma berhasil tamatin satu buku, yaitu bukunya Ruthware in the Dark Wood. Ini juga udah aku update reviewnya, baru aja kemarin aku update. Dan siapa nih yang udah jadi buku ini wishlist kalian, yang penasaran sama karya Ruthware yang pertama? Nah, ini nih ceritanya seru banget, menegangkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kita juga dibikin nebak-nebak, bener gak sih ada pembunuhan? Siapa sih yang bunuh gitu? Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran, kalian bisa baca review aku dan bisa langsung masukin ke wishlist kalian. Dan ini buku ini aku kasih bintang 4,5. Selanjutnya di bulan September aku juga berhasil tamatin cuma satu buku aja, The Storied Life of A.J. Fikry. Kisah hidup A.J. Fikry. Jadi ini udah aku update juga reviewnya di feed aku. Ini aku kasih bintang berapa ya, aku lupa. Pokoknya kalian cek aja, udah ada. Di bulan Oktober aku nggak baca buku sama sekali, jadi kita langsung ke bulan November. Di bulan November aku berhasil tamatin 6 buku. Buku yang pertama aku baca adalah Boss and Me. Ini sebenarnya udah aku baca dari bulan September, cuman nggak habis. Ini karyanya Guman. Dan baru aku lanjutin lagi di bulan November dan ternyata ceritanya seru. Ini aku kasih bintang 3,5. Ini udah aku update juga reviewnya. Ya, udah aku update juga reviewnya. Dan lalu buku yang kedua yang aku baca itu aku minjem bukunya di Kuto Buku. Yang pertama ada Murder on the Orient Express. Ini karya Agatha Christie pertama yang aku baca. Ini udah aku update reviewnya dan aku kasih bintang 3,5. Lalu buku ketiga yang aku baca bulan ini, aku juga pinjam dari Kuto Buku, yaitu Di Tanah Lada. Dan aku kasih bintang 4. Ini udah ada reviewnya. Dan buku yang keempat aku baca adalah Sherlock Holmes, The Best Case. Ini juga aku pinjam dari Kuto Buku. Dan untuk ini aku belum aku update reviewnya di feed aku. Tapi aku kasih dia bintang 4. Dan untuk buku yang kelima adalah buku Asmara Loka. Ini adalah e-book pertama yang berhasil aku tamatin. Dan akhirnya aku jadi kecanduan e-book setelah itu. Dan si Asmara Loka ini juga udah aku update ya reviewnya di feed aku. Aku juga kasih dia bintang 3,5. Buku terakhir yang aku baca di bulan November adalah Anotasi Ekspektasi. Ini juga udah aku update reviewnya di feed aku. Aku kasih bintang 3,5. Ini juga e-book ya yang aku baca. Dan Book of the Month di November 2021 adalah Di Tanah Lada. Lanjut, sekarang di bulan Desember aku berhasil tamatin 7 buku. Jadi sebenarnya aku baca 8 buku, tapi yang satu DNF. Dan jadi aku cuma berhasil tamatin 7 buku aja. Buku pertama itu yang aku baca, yang DNF itu On Earth We Are Bravely Gorgeous, karya Ocean Vuong. Ini aku DNF-nya karena bukunya tidak sesuai dengan selera aku. Jadi banyak hal-hal yang
aku kurang suka aja, mengangkat tema-tema yang aku kurang suka. Jadi tadi yang mau aku lanjutin cuman skip, udah gak bisa guys. Dan buku yang kedua yang aku baca, Last Minute in Manhattan. Oh, jatuh. Ini dia, Last Minute in Manhattan, karya Yohana Dianika. Ini salah satu seri dari STPJ. Dan ini bukunya juga udah lama banget ya guys, cuma baru aku sempat baca dan aku baru review. Jadi waktu itu aku cerita sedikit kalau misalnya aku tuh pernah berburu seri STPJ pas udah 2 tahun yang lalu. Itu udah susah banget dapetin bukunya, dan akhirnya aku bisa nemuin salah satu online shop yang ngejual buku-bukunya STPJ series. Dan bahkan dia mau aku mintain tolong untuk buku-buku yang dia nggak ada dan dia cariin. Baik banget pokoknya. Nah, akhirnya aku berhasil, dan kemarin ini rame banget buku ini. Banyak banget teman-teman yang mau baca buku ini. Banyak juga udah save. Dan buat teman-teman yang belum baca buku ini, buat teman-teman belum mau tahu review buku ini, kalian bisa lihat di feed aku, udah aku update reviewnya juga. Ini aku kasih bintang 5 karena menurut aku emang sebagus itu guys. Dan buku selanjutnya adalah buku ebook A untuk Amanda. Ini juga aku udah update reviewnya di feed aku. Yang ini juga agak rame ya, teman-teman yang nge-save di postingan aku A untuk Amanda. Ya, semoga kalian semuanya bisa membaca buku itu karena buku itu juga bagus. Aku kasih bintang 4,5. Buku selanjutnya adalah buku Almond. Ini juga ebook, udah aku update reviewnya. Ini aku kasih bintang 4. Kalian silahkan cek. Buku kelima aku baca adalah Tantrum. Ini karya Adam Akram. Dan ini adalah buku kumpulan puisi. Ini udah aku update reviewnya, silahkan kalian cek. Ini aku kasih bintang 4. Lalu selanjutnya adalah buku Sang Putri dan Sang Peminta. Ini juga ebook karya Neil Gaiman. Ini karya Neil Gaiman pertama yang aku baca. Dan aku kasih bintang 3,5. Ini belum aku update reviewnya, nanti aku update ya. Lalu buku selanjutnya aku baca adalah The Veil of Whispering Town. Ini karya Evan Yovian. Ini aku kasih bintang 4. Ini bagus, dan aku ngerasa kayak lagi baca buku terjemahan Jepang. Dan ceritanya seru banget, nanti aku update reviewnya. Mungkin di bulan depan atau minggu depan, pokoknya nanti aku update reviewnya. Dan buku yang terakhir yang aku baca adalah The Midnight Library karya Matt Haig. Dan ini aku kasih bintang 5, tapi aku belum update review ya teman-teman. Nanti aku update ya sesegera mungkin. Ya, jadi waktu itu aku di akhir tahun sempat nanya sama teman-teman semua, minta tolong bantuin buku apa yang harus aku baca di akhir tahun kemarin 2021. Dan sebagian besar pada memilih buku ini, jadi aku baca dan beneran bagus. Ini aku kasih bintang 5. Dan ini jadi Book of the Month bulan Desember tahun 2021, dan juga menjadi buku pemenang di tahun 2021. Jadi Book of the Year aku juga, Book of the Month, Book of the Year juga. Oke, sekian dulu cerita aku tentang buku-buku yang aku baca tahun 2021 kemarin. Semoga bermanfaat. Sebagian besar udah aku update reviewnya. Untuk yang belum aku update, nanti aku update sesegera mungkin biar teman-teman yang lain teman-teman nggak penasaran. Dan tadi aku DNF 2 buku, Weathering with You sama apa nama judulnya ya, On Earth We Are Briefly Georges. Dan yang karyanya Ocean Vuong itu kayak aku nggak bakal lanjutin, tapi aku bakal lanjutin Weathering with You. Aku mau cerita dikit kenapa aku sempat DNF Weathering with You. Itu gara-gara pas aku lagi baca baru 1/4, terus aku kayak penasaran sama filmnya gitu, karena pada bilang kan nonton filmnya bagus gitu-gitu. Terus ya udah aku coba nonton, akhirnya aku nggak selesai kan. Bener kan, pokoknya aku tuh kalau baca buku aku baca dulu baru aku nonton. Gak bisa aku nonton dulu karena itu pasti bakal DNF. Ya udah, selesai dulu, udahan dulu bikin videonya. Kita jumpa lagi minggu depan. Aku udah bikin video juga buat minggu depan tentang buku apa aja yang aku baca di Januari 2022. Sampai jumpa lagi minggu depan teman-teman. Bye-bye.